ketika saya pengen buang air kecil, saya udah siap-siap nih, udah milih tempat yang agak jauh kan. Tiba-tiba nih dari atas, di atas ini kan ada pohon kayak gini kan. Iya. Nah dari atas itu kayak ada yang jatuh, Bunyinya bunyinya lumayan. Jadi seolah-olah itu, saya pikir tadinya daun, tapi kalau daun kan jatuhnya kan gitu ya, kalau Iya. daunnya. Nah itu enggak, itu langsung buk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam pendaki Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini di konten saya, Petir Fauzi. Semoga kawan-kawan yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya bersama, atau saya mengajak teman saya, Bang Cimit, ya, Bang Hamid, atau bisa dipanggilnya Bang Cimit atau Mbah Hamid, akan bercerita atau menceritakan atau sharing pengalaman waktu melakukan pendakian Gunung Gede melalui atau jalur Putri turun Cibodas gitu. Jadi kami berdua nih, saya sama Bang Cimit, tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret. Iya, Maret kita melakukan, Maret tahun 2021 kita melakukan pendakian Gunung Gede via Putri. Bang Cimit melalui jalur Putri, dia terakhir tahun 2004. Ya kan. Saya juga yang via Putri, nggak tahu pernah tahun 2003 atau 2004 juga. Jadi kita melakukan pendakian jalur Putri itu belum lagi lewat situ sekitar 17 tahun ya, kalau dihitung dari tahun 2004 sampai 2001 itu 17 tahun. 2021 maaf, itu 17 tahun. Jadi ya kita kangen gitu kan melihat sana Putri lagi, katanya di situ udah ada pos-pos gitu kan. Ya kita penasaran. Lewat situ kita berangkat jam berapa Bang? Start jam setengah dua. Jam setengah dua. Karena kalau dulu nih, ngomongin dulu waktu kita naik situ, saya naik lihat Putri itu saya hitung sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi kalau jam setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, setengah enam, ya kan, setengah tujuh nih, itu udah nyampe alun Surya Kencana Timur. Itu hitungan saya dulu ya, sekarang udah 17 tahun yang lalu. Waduh, ternyata fisik ngaruh juga kayaknya. Katanya di situ udah ada pos-pos gitu kan. Jadi kalau kita mulai dari jam setengah dua, ya kan, nyampe alun Surya Kencana Timur tuh kita masih terang lah gitu kan, bisa ngecamp di sana. Jadi ya kita pede aja. Kita pede ya Mbak ya. Kita pede banget. Terus ya udah kita ngelakuin pendakian ya. Pendakian biasalah, doa-doa dulu ya kan, supaya kita di perjalanan nggak ada masalah. Tapi dalam video ini penekanan kita adalah kisah atau sharing atau apa ya, masalah apa ya, pengalaman mistis kita di Gunung Gede via Putri turun Cibodas. Nanti kita akan tektokan aja nih sama Bang Cimit ya kan, untuk supaya durasi waktunya juga nggak kepanjangan. Tektokan yang kita rasain itu ada di pos 3 ya kan, dan pos 4. Pos 3, pos 4 ya. Pos 3, pos 4. Nah, di pos 3 itu ya kan kita posisi sampai di pos 3 itu maghrib ya, akhirnya maghrib. Ternyata hitungan saya
Kalau saya setengah 2 tuh, atau jam jam setengah 6 atau jam 6 atau jam setengah 7 aja kita udah nyampe Surya Kencana Timur tuh, aliran Surya Kencana Timur. Ternyata kita baru nyampe pos 3. pos 3. Ya fisik emang kita akuin lah, itu udah nggak muda lagi ya kan, usia udah. Iya, di samping itu kita juga jalannya memang di bawah santai. Iya, di bawah santai, di bawah happy, ada tawa, keasikan, menikmati atau kangen lah sama jalur putri gitu kan. Ya, kangen sama Gunung Gede sih kalau saya. Gunung Gede. Iyalah pokoknya. Begitu dah pokoknya. Nah, terus gimana Bang? Kita langsung aja Bang. Pengalaman di pos 3. Pos 3. Pos 3 itu Pengalaman mistisnya ya Bang ya, pengalaman mistis di pos 3. Iya. Ini pertama kali kita sampai di pos 3 itu yang saya lakukan buang air kecil. Ya. Ini mungkin ada hubungannya. Di selanjutnya gitu ya? Iya, Oke. itu awalnya. Ya, seperti biasa lah kalau buang air kecil di tempat di hutan atau di gunung atau dimanapun gitu. Kita permisi dulu gitu. Permisi dulu, buang air kecil, nggak ada apa-apa tuh. Setelah selesai semua, itu pas kita mau berangkat lagi, kan dia yang giliran mau buang air kecil. Pasti lagi buang air kecil, saya mainin ini senter baterai, itu posisi udah jam 7:30. Ya, setengah 8 malam. Nah, di satu titik saya ngelihat ada apa ya dibilangnya ya, sosok putih gitu. Putih-putih sih sebenarnya. Nah, waktu itu saya mikirnya gini, oh ini kan di pos 3 nih ada warung. Jadi iya, udah tutup. Di pos 3 itu posisi jam 7:30 tinggal kita berdua. Sebelumnya udah ada rombongan yang sebelumnya udah berangkat setengah jam sebelumnya, sekitar jam 7 dia udah mulai jalan naik. Kita mulai start jalan 7:30. Nah, pas lagi main-main center itu saya lihat ada putih-putih tuh nempel di pohon. Pohon di pos 3 kan lumayan gede-gede tuh Bang. Iya. Nah, cuman saya masih berusaha berpikir positif, berpikir logis. So itu mungkin semacam spanduk gitu, karena di situ ada warung gitu kan, macam spanduk. Tapi saya juga nggak mau ngulang untuk nyenter di tempat yang sama untuk mastiin, Untuk memastikan itu Karena- spanduk apa putih iya, seperti apa gitu. karena pas lagi main-main center kan saya lagi sendirian juga, dia lagi buang air kecil. Ya udah saya matiin center, saya tungguin dia gitu. Dan ternyata dia juga nggak jadi buang air kecil. Saya nggak jadi tuh Bang. Itu karena apa? Karena itu kan tempat luas banget tuh, pos 3. Kalau buat ngedein dum-dum itu oke lah gitu kan, banyak. Tapi nggak ada air ya, harus bawa air dari bawah kalau mau ngecamp di pos 3. Nah, saya mau buang air kecil itu dengan posisinya sama nih yang di Bang Cimet tadi, buang air kecil Di tempat juga yang sama. tempat yang sama. Saya ngeliat arahnya dia kan, oh di situ, ya udah gue situ juga lah gitu kan. Tapi yang saya rasa apa, hati saya tuh nggak serk gitu kalau buang air kecil. Karena apa? Ini tempatnya kayak di lapangan gitu, saking luasnya lega gitu, kayak baiknya ngeliatin aja. Saya emang enak apa kita buang air kecil itu diliatin orang gitu, Iya. enak saya. Akhirnya saya nggak jadi. Padahal itu kan tempat saya buang air kecil juga depanannya Pohon, semak-semak pohon-pohon. Iya, enggak, saya ngerasanya saya udah center juga, saya centerin gitu kan. Tapi saya rasa udah nggak usah lah, ya udah namanya kita udah feeling nggak enak, daripada mungkin saya takut ganggu ya penghuni situ gitu kan, atau rasa apa. Udah saya batalin, dan alhamdulillah saya udah nggak pengen buang air kecil lagi tuh, bilang juga. Terus udah ya kita lanjut ya langsung ya. Tapi dia nggak cerita tuh, yang lihat spanduk gitu nggak cerita. Saya juga nggak cerita ke dia. Saya bilang aja, nggak jadi ya, males gitu doang saya jawabnya. Jalan kita selama pendakian. Dan jalur Putri itu pos 3 ke pos 4 itu jalur yang paling menantang lah dibandingin jalur 1 ke 2, 2 ke 3. 1, 2, 2 ke 3 itu 3 ke 4 itu emang harus benar-benar nyiapin stamina. Iya. Karena kosnya lebih lumayan. oke lah gitu. Kita sempat istirahat berapa kali di situ ya. Maksudnya ada pos bayangan dari pos 3, ada pos bayangan 1, pos bayangan pertama, habis itu ada pos bayangan lagi yang ada tempat landai lah gitu kan. Yang kedua kita istirahat lumayan lama. Di situ kita udah bisik-bisik tuh. Maksudnya bisik-bisik. Kita nyampe kejar ke aliran
surya ke timur apa gimana nih gitu kan. Kita diskusi, kalau terpaksa kita ntar ngecamp di pos 4 gitu kan. Udah gitu kan udah ada geluduk-geluduk gitu juga kan, kayak mau hujan maksudnya, geluduk-geluduk itu udah mendung terus petir gitu, moto-moto kayak motor gitu. Tapi itu keren tuh di pos 3 di pos 4 Bayangan kan berarti namanya ya? Di pos 4 Bayangan. Jadi pos Sebelum terakhir pos 4. sebelum pos 4 ya, yang pos Bayangan itu Pos dari Bayangan situ 3 kedua. iya. Dari situ masih kedengeran suara apa ya dari bawah, kayaknya suara orang adain maulid. Oh, masih dengeran ya? Iya masih kedengeran. Padahal itu kan udah lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi, Tapi ya. berarti itu memang apa ya, noise-nya mungkin di situ bagus lah. Bersih banget ya. Nggak terlalu banyak polusi suara. Iya, betul. Jalan terakhir kita putusin gitu, ya kan? Di jalan nih. Jalan ke pos 4. Pos 4. Lanjut. Di pos 4 juga awalnya kita masih ini ya, selingat-seling, maksudnya kita mau lanjut apa mau berhenti di sini gitu kan. Iya. Yang sering di pos 4 itu ada ini. Ada warung, ya kan? Lampunya tuh nyala. Masih nyala. Masih nyala. Ya, dia pakai Masih lampu. kebuka lah warungnya. Warung depannya dia ini masih kebuka. Iya. Jadi ada pisang goreng, Makanan-makanan masih di gorengan tuh masih iya, disajiin, ada nampan. semangka gitu kan. Saya pikir masih buka nih, pas udah deketin ya. Kok Ternyata nggak ada nggak orangnya. ada. Kok akhirnya nggak ada. Tapi ada tenda di situ. Oh, orang udah tidur kali ini, karena kita nyampe situ jam setengah 10, jam setengah 10 malam nyampe di pos 4. Iya. Akhirnya kita istirahat dulu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini nih seru nih. Seru, Pak, sambil ngobrol-ngobrol. Gimana nih? Jadi kan kayak kita. Kita gini senggol-senggolan nih ceritanya nih. Kalau saya jujur aja sih, kalau diajak ngecamp pasti oke. Karena ya, wah, dasar dulu. Iya. Terus ada suara ya. Iya, kalau seingat saya itu suara itu muncul ketika kita mulai mau bikin tenda. Iya, Jadi kita baru beberapa mau menit mutusin. beberapa menit kita ngobrol di situ itu kan mungkin sekitar 5 menitan ya. Nggak ada suara itu. Akang Begitu. juga enggak itu ya. Iya, begitu kita mau bangun tenda, itu ada suara dari dalam tendanya si akang-akang warung ini, akang-akang Alfa ya kan, Iya, dalam tenda ya. dari dalam tenda. Tenda itu warung Iya, tempat. dari dalam tendanya si akang warung itu Hmm. ada, kalau yang saya dengar itu suara kayak orang ngetok kayu di dalam situ. Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran juga, emang dalam tenda dia bawa kayu, tapi kan ya mungkin karena orang dagang apa aja ada kan di dalam. Bunyinya apa? Tok begitu. Iya, Kalau tapi kalau saya kan dengarnya kayak suara tokek, tapi nggak ada e-nya gitu. Tok, e-nya nggak ada. Tok. Kayak iya gitu. berarti sama-sama suara tok kan, cuman Iya, yang tapi yang saya versi kayak suara binatang. suara binatang. Kalau yang saya dengar kayak orang ngetok kayu, cuman suaranya konstan. Dan itu bunyi terus pandang kita bikin tenda tuh. Ya kan? Pandang kita bikin tenda sampai selesai. Nah, kalau saya mikirnya begini, mungkin si abangnya emang udah ngantuk banget, dia malas keluar mungkin. Nah, dia cuma ngasih sinyal doang. Seolah-olah nih dia pengen ngomong, gue di dalam loh gitu. Ya udah, kita mah happy aja kan, berarti ada orang di dalam. Ada Ya. orang Kita berarti ada temennya nih tidur di sini. Kayak di situ gitu kan. Udah Iya. gitu kita sempet ngomong kan, bang kita numpang Ngecamp camp ya, kita numpang ini apa namanya, Flysheet. flysheetnya dia, karena kebetulan kita bawa tenda yang Enggak yang yang single single, layer. iya, Single layer, single layer. enggak ada flysheetnya. Ya udah. Nah, dia dengernya tok. Saya dengernya tok wow, tok kayak suara binatang nih. Tok gitu. Tapi e-nya nggak ada ya, kayak suara toke tapi e-nya nggak ada. Jadi tok. E-nya kita tungguin tuh, nggak jadi mulu. Nah, setelah itu kita bikin tenda udah gitu kan. Terus sebelum tidur kita, oh iya kita belum sholat nih. Belum sholat ceritanya kita yang gitu lah. Dan di situ juga saya apa namanya Wudhu. pengen buang air kecil dulu. Dia pengen buang air kecil. Iya. Dia pengen ketika saya pengen buang air kecil, saya udah siap-siap nih, udah milih tempat yang agak jauh kan. Tiba-tiba nih dari atas
di atas ini kan ada pohon pohon kayak gini kan. Iya. Nah dari atas itu kayak ada yang jatuh. Bunyinya Bunyinya lumayan. Jadi seolah-olah itu saya pikir tadinya daun, tapi kalau daun kan jatuhnya kan gitu ya, kalau Iya. daunnya. Nah, itu enggak, itu langsung buk gitu. Nah, saya mulai mikir nih, mulai agak Curiga. agak curiga dan agak takut juga. Wah, jangan-jangan gua nggak boleh kencing di sini gitu kan. Ah, Ya udah, putar badan tuh. Tapi begitu mau balik ke tenda, saya ngelihat dia udah keluar. Oh, dia keluar nih, berarti gua ada temennya. Nah, terus saya panggil lah dia, ada temennya nih. Gue panggil tuh, mbak tolong pegangin ini senter, gue mau kencing gitu kan, tolong. disenterin gitu maksudnya kan? Iya, minta disenterin. Itu belum pernah tuh gue kencing minta disenterin orang. Stres ya. Nah akhirnya ya gue tetap kencing di situ, kencing di tempat yang tadinya saya pikir nggak boleh kencing di situ, teman karena udah kebelet, ya udah Ada temennya. ada temennya juga, Yang mau ada yang nyenterin. Ya buang air kecil lah kita di situ, gitu. Dia rese dia. Ada sesuatu jatuh, dia nggak cerita, cuma juga temenin gue dong, kencing gitu. Ya udah, ya gue mau ikut aja ya. Tapi gitu kan, pas gue nyenterin dia, saya nyenterin dari belakang ya kan, jarak 2 meter, gue senterin Bang Kimis dari belakang. Terus kayak ada orang lewat di belakang saya nih, us gitu, nggak us sih, ada langkah, ada pokoknya orang lewat lah, saya yakin banget tuh ada yang lewat pokoknya. Otomatis untung untung ya bukan senternya saya arahin gitu kan, senter tetap saya arahin Bang Kimi kalau pesennya dia gitu kan, atau disenterin ya udah gue senter dari belakang, terus saya nol nih ke belakang. Kok gelap ya, gitu kan, kali ada binatang lewat apa gitu kan, bayangan kita. Tapi udah lewat kayak nggak mungkin langkahnya itu langkah orang, saya yakin banget. Ada lagi, wah tapi kalau orang, saya mikir nih, logika kita mikir kalau orang nggak mungkin jalan gelap-gelapan gitu, pasti pakai senter, pakai headlamp atau apa cahaya gitu kan. Saya nggak percaya. Akhirnya kan orang nih berarti. Tapi saya sama sekali nggak dengar suara itu loh. Kamu nggak dengar ya? Saya juga nggak dengar ada barang yang jatuh, yang enteng itu. Iya. Saya juga nggak dengar. Jadi yang dialamin Bang Cimit sama dialamin saya beda. Dan itu kita udah diem-dieman aja tuh, udah kita wudhu yuk gitu, kita sering wudhu, udah kita pendem lalu kita masuk tenda, terus sholat ya kan, udah tidur ya kan, tidur. Begitu udah kita masuk sleeping bag nih, udah siap-siap tidur, baru hujan turun tuh, baru hujan terus tuh hujannya tuh. terus banget sampai yang becek sih. Untung di kita nih kayak karena tukang tendanya tuh safety lah, bikin apa, tukang warung ya, akang warung itu safety, dia bikin camp lah, camp buat dia safety, jadi dia nggak kebecekan kan. Kita juga ngecamp di situ, kita di situ nggak becek. Padahal posisi yang lain emang karena hujannya terus becek. Ada kok di video yang saya upload nih, yang pendakian kita ya kan, sama Bang Cimit berdua nih naik gunung dia, ada. Ntar lihat aja linknya, kalau nggak masuk kepoin channel saya ya, Petir Fauzi. Iya, di deskripsi mungkin nanti dikasih. Iya, di deskripsi saya kasih linknya. Terus itu masih ada yang bikin seru lagi, yang ternyata akhirnya kita sadar. Emang gitu ya, pas pagi-pagi kita bangun ya kan, terus kan bayangan kita kan akang itu kan ada di dalam tenda tuh ya kan, ternyata nggak ada orang di dalam tenda ternyata. Tapi ya kita mikirnya belum tahu nih, kok akang nggak bangun begitu doang ya. Akang nggak bangun, ya udah kita ya foto-foto tadi, tapi sempat sholat subuh dulu kita kan, subuh, foto-foto, terus pas kok nggak bangun, ya udah nih saya mau masak. Kalau saya mau masak nih, tiba-tiba loh kok ada orang turun gitu kan. Kalau si Cimit, kalau saya masuk tenda nyiapin alat masak, ya kan, nyiapin alat masak, kok ada orang turun gitu kan. Kalau Cimit posisi di luar, dia juga aneh, Kang, gitu kan ya, nanya. Saya nanya gini,
tadi naik jam berapa kok udah turun lagi gitu, karena dia nggak bawa apa namanya, nggak bawa keril. Iya. Saya udah mikir bahwa dia memang yang di sini nih, makanya saya nanya. Dia turun juga langsung ke arah tenda, ke arah warung. Iya. Berarti dia nih yang apa namanya, yang punya warung situ kan. Iya. Saya nanya, Kang tadi naik jam berapa kok sekarang udah turun lagi cepet banget itu. Dia bilangnya enggak, emang dari semalam saya udah naik, saya tidur di atas, kata dia, di Surya Kencana. Kaget kita. Berarti di sini ada orang nggak? Ya nggak ada bang, orang saya sendirian nggak ada. Ya, di sini Baru tuh dah. yang kita Kang, Berarti- kirain ada Akang di sini, makanya kita ngecamp di situ gitu kan, di pos 4. Ternyata nggak ada. Terus kepo kan, saya kepo. Kang, emang kenapa tidur di itu di Di atas? atas. Emang biasanya emang tidur di atas apa gimana? Gitu. Iya gitu kan. Enggak sih, biasanya tidur di sini di pos 4 gitu kan gitu. Oh, terus kenapa ke atas? Enggak, dia yang buka omongan dulu kan ya dia. Enggak tahu nih, biasanya sih biasa-biasa aja, tapi ini kok apa namanya, bulu kuduk merinding nih bilangnya. Iya. Bulu kuduk merinding. Dan dia ternyata naik ke atas itu dari jam 8. Dari jam 8 malam. Sementara kita sampai situ kan jam setengah 10. Berarti emang udah nggak ada dia. Emang udah gak ada dia. Jadi pertanyaan itu, suara-suara yang kita dengar itu suara apaan gitu. Iya. Dia juga cuma dengar-dengar doang. Ya mungkin sebelum-sebelumnya dia udah pernah ngalamin. Iya. Udah pernah ngalamin, terus kalau ada rasa-rasa gitu dia langsung tidur atau cabut ke ini alun-alun Surya Kencana Timur, karena paling deket kan. Di sana kan ternyata banyak warung-warung juga kan, ada temennya dia. Ya udah, terus kita sontak langsung pas dengar dia bulu kuduknya merinding, sontak kita langsung, lah pantesan Kang, Cerita kita kejadian horor saya ya kan. Saya ngerasa itu kejadian horor dan mistis lah. Ada yang lewat tapi nggak ada penampakan ya kan. Dan saya yakin banget ya, namanya naluri manusia tuh orang jalan sama Tuhan itu pasti beda lah. Saya udah bisa beda rasanya. Kang, pantesan malam ada yang lewat tapi cuman suara orang lewat doang, nggak ada penampakannya. Dia nyautin lagi, baru dibuka sama dia, ada yang jatuh itu. Terus akhirnya dia juga cerita, emang banyak di sini ada. Emang sering kejadian, bahkan dia bilang di situ sering kesurupan. Ada yang kesurupan, ntar dia evakuasi di tendanya ditolongin dia. masukin ke tendanya dia. Gitu, evakuasi sambil nunggu ntar apa namanya, kalau emang kritis atau apa dibantu, nunggu tim dari Bawah. ranger dari bawah ngadain apa, evakuasi buat yang lagi kena masalah atau kena gitu. Nah habis itu udah nih, kita lanjut lagi. Kita lanjut tuh sekitar jam 7:30. Iya. 7:30. Jam 7:30 apa jam 8 ya? Pokoknya kita sampai di pos 5. Jam 8 Jam 8 ya. pos 5 Sampai di pos 5 Surya Kencana Timur itu jam 10. 9:30 jam. Iya jam 10 lah, jam 9.4 berapa Iya, gitu. udah hampir jam 10. Iya benar. Nah, kita di situ foto-foto. Kita ngeliat alun-alun nih kabut. Kabutnya tebel, lumayan tebel. Tebel banget lah bisa dibilang. Iya. Tebel banget karena sama sekali nggak kelihatan tuh Surya Kencana tuh nggak kelihatan. Iya. Cuman kabut doang. Nah, itu yang kita mau masuk alun-alun itu juga kita nanya, "Bang, ini nanya sama tukang warung karena tukang warung masih ada di situ." Iya, saking tebel Saking kabutnya. tebelnya kabut. Kita bingung nih arahnya kemana nih gitu kan. Terus aja Mas, kata dia. Ikut arah ini nih gitu. Oh iya. Dan kita juga nggak mikirin nanti di jalan nih bakal nggak kelihatan jalan, terus kita sama sekali nggak kepikiran, udah kita jalan aja. Kita terobos aja tuh kabut gitu ceritanya. Dan ternyata Gimana? ternyata ya kita ngerasa apa ya, kabut itu kayak nyibak gitu loh. Iya, kita kayak dikasih jalan aja. Kayak orang misalkan kita lewat semak-semak, nah ada yang nyibakin semak-semak itu gitu, kita tinggal lewat doang. Asik deh. Ada di video yang kita pas pendakian itu ada. Iya, Ada. jadi begitu kita masuk ke dalam nih, di depan kita masih kabut, di kanan kiri kita masih kabut, tapi di sekeliling kita nih nggak ada kabut. Nggak ada kabut. Begitu kita nengok ke belakang, jalan yang tadi kita lewatin, nih kabut udah nggak ada. Pas kita nengok ke belakang, kabut lagi ternyata. Iya, itu dia. Dan kita ngerasa
mungkin kita udah lama nggak ngedaki Gunung Gede, kangen kita ke Gunung Gede gitu kan ya, kita kayak ngerasa disambut ya, ngerasa disambut, diterima ya, itulah walaupun kejadian mistis tuh di situ, cuma kita ngerasa kita disambut ya, alhamdulillah. Udah nih kita jalan sampai di Surya Kencana Barat, lancar-lancar aja, kita istirahat lumayan lama tuh, Isoma lah ya, Isoma sampai habis zuhur, terus sholat jam mungkin sekitar jam 1 lewat atau hampir jam setengah 2. iya. Kita naik ke puncak, kita Samit. sampai di puncak itu mungkin jam setengah 3-an lah ya, Iya. setengah 3 kita foto-foto, kita ngopi, kita sempat ketemu 3 pendaki di atas. Yang running mountain dia. Bukan yang bikin tenda yang di pojok. Oh iya, Kan ada yang tuh. ngecamp, Ada yang camp. Nah di atas itu Alfa udah tutup semua nih, udah nggak ada yang buka. Warung tutup semma. Karena kita bukan hari Sabtu Minggu. Karena hari Senin, dan itu pas lagi kita di puncak udah Hari Selasa. Kita turun sampai di kandang badak itu kurang lebih jam 5. Iya. Jam 5 kita istirahat, ada toilet di situ, bagus toiletnya, bersih. Iya, asik. Di kandang badak posisinya ada beberapa tenda, kalau nggak salah hitung mungkin sekitar 7 atau 8 tenda. Bahkan ada, masih ada hemok kalau nggak salah saya lihat. Ya, hammocknya masih dipasang ya, tapi orangnya di dalam tenda. Nah, jam setengah 6 kita mutusin buat turun. Gue ada pengalaman itu tuh Di kandang badak ya? Iya. Jadi kan untung awakmu, dirimu gitu kan ngajak turun aja karena saya nggak ada keinginan buat bikin tenda di kandang badak, padahal kandang badak masih rame tuh, masih banyak orang. Ya kalau buat kita sih 7 tenda lumayan rame ya. Iya. Tapi dia ngerasa bagusnya emang kalau ngecamp di kandang badak kan, siapapun muslim ngecamp di kandang badak. Cuman dia punya rasa nggak pengen ngecamp di kandang badak. Gitu. Pokoknya jangan turun aja. Saya itu mengalami pengalaman mistis gini. Jujur ya, saya bisa bedain ini khayalan atau bukan gitu kan. Ketika saya di kandang badak tuh sambil nikmatin kandang badak lagi kita istirahat ya, habis dari summit istirahat di kandang badak nikmatin, terus kita berpikir kalau emang udah kan karena udah jam 5 kita nyampe kandang badak tuh terpaksa kita ngecamp di kandang badak tuh paling asik lah gitu kan. Iya, paling cocok lah, paling pas, air ada, toiletnya asik, udah bersih gitu kan, terus ada lampu yang surya ya kan, jadi kalau malam otomatis nyala gitu kan. Lampu sorot lah, lampu fungsi itu hidup. Nah, terus tapi saya kok asal saya nyoba ya nikmatin sambil merem gitu kan, begitu merem saya ngeliat ular gede jalan jalan di mana tuh? Pokoknya kayak begini aja di depan saya gitu. Ya udah saya melek, apa ya, terus saya coba merem lagi begitu lagi tuh dia nongol lagi, udah saya melek lagi. Nggak asik nih kayaknya nih kalau ngecamp di sini, saya merasa nggak enak. Kebetulan si bang Cimit juga nggak ada keinginan tuh buat bikin tenda di situ. Di tenda. Saya juga deg-degan, kalau bang Cimit ngajakin ngecamp di sini males banget nih gue nih sebenarnya gitu, gitu. Terus dia akhirnya yaudah yuk kita turun yuk gitu kan, bahasa sih belum pengen ngecamp. Kita turun yuk, sampai kandang batu berapa jam, bang Cimit nanya. Karena saya bulan Desember tahun 2020 pernah lewat Cibodas kan, turun lewat situ juga, naik dari Cibodas turun Cibodas. Saya bisa estimasi dari kandang badak ke kandang batu tuh kalau turun 30 menit. Dan pas jam setengah 6 tank, saya pastiin jamnya, kita turun ke kandang batu. Iya benar. Mungkin bayangan saya karena waktu itu kandang batu kita ngecamp juga asik lah ngecamp di situ ya, atau kalau ngecamp di air panas, terpaksanya di air panas. Ya udah, tapi bayangan saya sih kalau ngecamp di kandang batu. Tapi bener kita jam 6 ya? Jam 6, iya, sampai kandang batu. Cuma nih bang Cimit yang ngerasain nih. Sampai kandang. Kalau saya mah gimana bang? Kita istirahat dulu. Iya. Kita istirahat dulu sebentar lah, kata dia gitu. Benar. Istirahat sebentar kata saya. Orang rencana kalau terpaksa ngecamp di sini nih, gitu kan. Kalau turun lagi masih jauh lagi kan. Iya.
Nah, Gimana di kandang di batu? kandang batu kan emang kita sempat istirahat sebentar ya, kita ngerokok sebentar lah. Cuman di kandang batu itu kalau bayangan saya ya itu gini apa namanya, areanya tuh menurut saya tuh nggak jauh beda sama pos 3-nya Putri. Pohonnya gede-gede ya kan, udah gitu lumayan banyak, dan di situ tanahnya ini becek karena habis hujan kan. Iya, betul. Jadi saya ngebayangin, wah ini bikin tenda di sini Nggak nyaman. menurut saya kurang nyaman. Di samping itu perasaan saya nih, ini kayak banyak yang ngeliatin gitu. Itu kan kondisi udah jam 6 ya, udah jam 6, udah maghrib lah. Iya. Pokoknya banyak yang ngeliatin, terus hawanya tuh apa ya? Singup tuh apa ya? Ngap. Nah, iya. Dan Ngelekep gitu. iya, dan itu tadi kayaknya di setiap pohon nih kayak pada ngeliatin gitu. Entah itu cuman bayangan perasaan saya doang atau gimana, tapi saya emang kurang nyaman di situ. Oh gitu. Ya udah kita turun lagi aja deh gitu. Jangan di sini. Turun lagi. Ya udah masih Masih dapat sinar agak, matahari iya. kan kita. Ya udahlah. Biasanya saya jalan duluan nih. Karena dia yang inisiatif pengen ini, dia jalan duluan nih, saya belakang. Ya udah dah, gue ikutin gitu kan. Turun sampai ke Air panas. air panas. Nah, di air panas itu kondisi fisik saya emang udah bener-bener yang kecapean, udah kayaknya nggak mungkin kita lanjut gitu. Karena kalau dilanjut mau ke pos selanjutnya masih terlalu jauh. Itu kalau saya ngukur, Pengalaman juga. iya. Air nggak Kalau ada. ngukur fisik, sebenarnya kalau jalan malam sih buat saya nggak ada masalah ya. Tapi kalau ngukur fisik saya nggak kuat ya, ya mendingan jangan. Gitu. Bener. Saya bilang sama dia nih, bang kita bikin tenda di sini aja gitu. Dia kaget tuh, di sini. Air panas. Iya gitu di kan. sini. Gitu. Beneran di sini. Itu diulang pertanyaannya 2 kali sama dia. Iya di sini. Ya udah, mungkin dia tahu lah ya. Maksudnya dia tahu kondisi fisik saya. Saya udah merasa ini pundak saya udah kayaknya udah nggak kuat gendong keril. Terus kepala udah mulai pusing. Terus asam Asam lambung udah mulai naik nih, mungkin karena kecapean juga. Begitu tenda jadi, udah tuh saya nggak nunggu kopi jadi, padahal dia langsung masak kopi kan. Iya, gue langsung nawarin lo, minum air masak dulu dah. Kalau emang lapar, gue udah siapin masak, maksudnya lo tinggal makan dah gitu kan, lo butuh makan apa enggak gitu kan, gue siapin. Tapi kayaknya Enggak, saya dia butuh malas, tidur. dia malas makan, dia pengen tidur, pengen istirahat. Ya udah, tapi gue prepare, gue masukin air hangat ya kan, sama kopi juga. Ini kalau lo nggak mau ini kopi udah siap nih. Kalau lo nggak mau kopinya, nggak siap rasa kopi ya, ada air putih hangat kan, lumayan juga tuh buat Ngangetin badan. Tapi dia, udah bang, lu mau tidur aja dulu dah, ntar udah matang gue bangunin. Terus keenakan tidur dia. Iya, jadi begitu tenda jadi, saya masuk, buka sleeping bag, langsung tidur tuh. Nggak tidur. Langsung tidur, nggak ada. Saya nanya dia, jadi kan ngecamp di sini nih, udah 2 kali dan tuh satu kesan di sini. Iya di sini. Yakin di sini, pokoknya meyakinkan kalau kita udah fix di sini ya. Maksudnya kalau ada segala sesuatu apapun gitu kan, misalkan kan kita juga dengar cerita atau apa, katanya kalau ngecamp di pos 2 kan nggak disarankan gitu kan, dikhawatirkan. Di pos air panas. Iya, di pos air panas, maaf, di pos air panas itu nggak disarankan karena Bisa jangan lah ya. iya, nggak disarankan dalam keadaan apapun. Tapi saya ngeliat kondisi teman saya udah seperti itu, Udah KO. udah waduh, ini udah malam, udah gitu kan, ini pendakian sepi nih, nggak ada pendakian, pokoknya sepi lah. Iya, kita turun dari Kadang Badak tuh kita udah nggak ketemu orang. Kadang-kadang ketemu Nggak, dari Kadang Badak ke situ. Langsung ketemu orang ya? ketemu beberapa anak yang kita motivasi. Iya. Iya, lu mau berapa jam bang ke depan gitu kan, dia nanya gitu. Berapa lama ya? Wah deket sih, kalau jalan ya paling 30 menit, kalau lu jalan ya, kalau lu diem ya sejam juga nggak bakal nyampe, kata gue. Tamu. Iya. Ingat. Iya. Cuman di air panas tuh emang kita berdua, cuman berdua doang. Iya. Akhirnya kan berdua doang. Nggak ada orang lagi. Nggak ada, itu ya gue malumin lah, gue pastiin ke dia. Oke, kata dia, iya di sini. Yaudah, gue liat kondisi dia begitu, dan gue juga cuman sendiri kan. Ibaratnya cuma berdua, kalau ada apa-apa sama dia, gue paksain jalan, kayaknya bahaya.
gua apalagi kita turun di air panas gelap kan, udah mulai gelap itu ya, kita bikin aja udah gelap kan, gua ngerasa Iya benar, bahaya. kita bikin tenda udah gelap. Udah gua oke lah, gue setuju. Nah, udah tidur, ya udah tidur kok anteng, gua tungguin nyampe gua ngidupin apa namanya kompor Spertus yang model tungku gitu tuh, yang segede gini nih, gue isi full Spertus nyampe dia mati, gue tungguin sampai mati, udah mati, udah gue rasa anget ini anak tetap aja tidur ya kan, ya udah gue aman-amanin tuh kompor, gue masukin ke tenda, kopi yang gue siapin buat dia gue amanin, gue taruh tenda, tapi dengan kondisi seandainya kesenggol pun tumpah nggak basahin tenda ya kan. Ya udah gue masukin tuh barang-barang yang bisa gue masukin, gue cek ada sampah di luar, sampah nggak gue masukin tenda lah, sampah yang kita bawa ya, sampah kita yang pas ya snack bungkus apa gitu, udah nggak kita masukin, kita taruh situ aja. Pas dia tidur gue udah packing, gue masukin semua tuh barang kecuali sampah ya kan, tapi di luar situ juga ada yang ketinggalan, minyak goreng ketinggalan tuh gue, piring jaraknya ya, piring gitu kan, piring masih bersih sih, nggak jadi gue pakai karena gue tadinya prepare buat dia nih, kalau emang dia udah siap mau makan udah ready lah gitu kan pokoknya. Baik banget ini. Terus ya udah ganteng dia tidur, gue cek dia aman lah pokoknya ya, nggak hipo, suhu normal semuanya, gue udah nggak usah khawatir, udah gantian gue butuh istirahat nih, udah gue tidur. Nah dia nih yang cerita seru nih. Tapi itu emang gue tidur enak tuh Mang, tidur enak banget. Tapi itu tadi kan dari saya tidur sampai abisnya api, iya, yang dengan bikin itu nggak ada apa-apaan tuh. nggak ada apa-apa, Nggak ada apaan. gue ngerasa nyaman aja. Nah itu saya kebangun, itu perasaan saya tidur tuh udah lama gitu, bayangan saya nih, wah ini udah mau subuh mungkin gitu. Saya ngambil handphone, saya lihat jam, ternyata baru jam 11:30. Nah 12 tidur nih, badan ini kalau angetnya sih anget, tapi berasa ini pegel. Saya akhirnya berubah posisi tuh, dari yang tadinya kepala sama kepala nih jajar sama dia nih, Iya. saya balik badan, jadi kepala ketemu kaki. Tadi kan kaki kita kan buat naruh keril ya. Iya. Nah saya balik badan supaya agak lebar nih, saya biar bisa ngulet lah ya. Iya. Ngolet tuh. Apa bahasa Indonesia yang ngulet? Ya begini nih, tahu dah tuh. Nah itu saya ingat tuh, oh iya kan tadi pas nyampe udah maghrib, masuk tenda, saya belum sholat gitu kan. Oh belum iya. sholat. Iya. Gue sholat dulu tuh, sebelum tidur gue sholat dulu. Saya belum sholat. Akhirnya ya karena udah jam segitu dan belum sholat, dan saya mau keluar nih agak takut juga gitu kan. Karena itu saya ingat tuh ini di air panas nih gitu kan. Ya udah saya sholat di dalam tenda aja, niatnya buat hurmatal waktu aja. Iya. Sebelum saya sholat, saya tuh ngerasa di samping saya ini ada macan putih. Tapi itu saya mikirnya gini, ini beneran atau cuman sekedar imajinasi saya gitu. Tapi seandainya pun itu imajinasi, itu bikin saya tenang aja gitu loh. Ngerasa nyaman gitu ya. Iya, ngerasa nyaman. Mudah-mudahan emang ada yang jagain gitu kan. Iya. Nah saya sholat tuh, terus saya sholat, di kaki saya itu dari luar tenda berasa ada yang nyentuh. Ya, nyenggol. Jadi ada yang nyenggol, jadi ada kayak sesuatu yang lewat gitu. Cuman saya nggak tahu itu apa gitu kan. Saya mikirnya wah ini jangan-jangan bener padat. iya. Begitu dia sampai di sisi tendanya yang sebelah sini, berarti yang sebelahnya dia nih. Iya, sebelah saya. Dia kayak nyenggol sesuatu, kayak nyenggol botol air mineral, dan itu jatuh bunyi gitu. Berarti emang ada sesuatu nih gitu kan. Saya mikirnya wah jangan-jangan ini binatang buas nih. Apakah ini kucing hutan atau babi takutnya atau apa gitu kan. Iya. Ya udah saya tungguin aja. Siap-siap nih, takutnya babi hutan kan dia
katanya kan nyeruduk ya, dan itu posisi makanan kan pasti kita taruh dalam semua. Dalam tenda. Iya, saya tunggu sampai 5 menit sampai keringetan tuh, dan ternyata nggak ada apa-apaan, nggak ada suara-suara binatang, nggak ada suara. Dia kalau gerak kan pasti bikin suara ya. Dia tadi aja dia sempet nyenggol botol gitu. Ternyata kita tungguin nggak ada suara apa-apaan. Ya udah, mungkin saya mikir ya mungkin tadi cuma perasaan gua doang gitu. Saya tidur lagi dan alhamdulillah sampai pagi itu nggak ada apa-apaan. Haji kita bangun agak kesiangan tuh bang ya, Jam setengah 6. setengah 6. Masih dapat sunrise tuh, ada di video kita, linknya tuh gua taruh di Wah ternyata deskripsi. pemandangan dari situ emang keren banget. Tapi nggak nyaranin ya ngecamp di air panas. Jadi lu ngerasa ada sesuatu yang lewat, ya Dan kan? itu nyenggol kaki. Nyenggol kaki. Iya. Enggak, emang botol aku taruh mana? Di atas di apa namanya yang tempat duduk yang kita kan bikin tenda kan di dalam pos kan. Iya. Di dalam pos. Seingat saya tuh di pos tuh kan ada kayak tempat duduk yang Iya, ada. yang melingkar itu kan. Saya Jadi gua naruh minyak goreng juga di situ tuh. Itu kesenggol nggak berubah. emang ya, Nggak jatuh. tapi ada suaranya. Nah itu tuh yang bikin aneh. Dan serunya lagi, Oh, dari tadi cerita baru merindingnya baru sekarang nih. dan serunya lagi apa? Ya kan gue masing-masing barang nih kecuali sampah ke tenda ya, tapi masih ada itu sih karena jaraknya jauh lah, gue males gerak ngambil keluar gitu. Tapi gue rasa kalau itu kenapa-kenapa ya nggak apa-apa lah, gue udah ikhlasin gitu kan. Yang hilang apa? Sampah kita bawa itu hilang. Waduh, kacau nih atau gitu. Kenapa sampah yang hilang gitu kan, padahal kan kita mau tentengan lah dari atas, sama kita buang di tempat yang seharusnya di gitu. bawah lah ya kan. Nggak ada. Tanya-tanyaan tuh, emang sampah mana? Nggak tahu sih, nggak ada. Siapa ya gitu. Kan cuma ada yang itu sih, dia bilang begitu kan. Itu lucu. Terus Tuh. ngambil sampah sih gitu kan, aneh juga. Ada orang kehilangan sampah tapi bingung tuh. Nah gitu. Tapi yang gua rasa tuh kita pas kita ngecamp di pos air panas, kita ngerasa gue pribadi ngerasa nyaman. Gue pribadi ngerasa nyaman, nungguin dia pun gue sendirian, dia tidur, gue nungguin api mati. Ini kalau api mati berarti waktunya gue udah boleh tidur nih, berarti ini dia udah aman. Itu jeda waktu lumayan lama, sekitar nyampe jam 8 apa jam setengah 9 lah gue nungguin itu. Lama juga ya berarti. Lama banget bang, nungguin tapi ya asik aja gitu kan. Ya udah, terus kita ngerasa nyaman aja, bangun pagi ya seger gitu kan, jam setengah 6 Sunrise hangat. hangat ya. Tapi kita nggak lupa tuh saat subuh dulu, tapi nikmatin sunrise dulu, jadi terlanjur kesiangan. Yang ditiru ya. Dan saya juga nggak nyaranin ya ngecamp di air panas. Iya, kita juga udah dengar banyak cerita yang ya gimana ya. Ya intinya tidak disarankan lah bikin tenda di situ. Iya. Kalau gue pribadi ya, kalau emang nggak keadaan darurat nggak ngecamp di situ. Milih ngecamp di kandang badak sih. Tapi ya tergantung, kalau nggak kandang badak lah pokoknya. Tergantung hati aja nih. Naluri manusia kan beda-beda ya. Tapi kita merasa nyaman di mana, itu yang bisa kita jadiin patokan. Terus kita ngerasa tadi kan di Surya Kencana kita ngerasa welcome gitu kan, ngerasa di welcome. Nah pas di air panas itu pun kita rasakan ya kan. Iya. Tapi kita nggak menyarankan ngecamp di air panas ya, di pos air panas kita nggak nyaranin. Kita lihat burung gagak, burung gagak apa burung jalak, Nggak tahu itu burung apa. burung itu dah tuh dia makan makanan, terus jadi kita bikin kopi ya kan. Iya. Nikmatin pemandangan sebentar, jam 8 langsung turun kita, Jam 8.15. jam 8.15 kita turun. Nah pas itu Bang Cimit ada pengalaman Ya itu lanjutan. asik gak tuh? Selama turun itu perasaan saya atau halusinasi saya gitu. Tapi kalau halusinasi sih karena badan udah fit ya, maksudnya udah seger gitu. Harusnya sih bukan halusinasi, mungkin itu perasaan saya aja. Ngelanjutin yang si macan yang tadi. Jadi saya ngerasa tuh si macan ini ngikutin, kayak ngasih tahu
yang dia ngikutin aja, tapi ngikutinnya posisinya di depan saya. Depan Emang saya. udah cerita masalah macan belum ya? Jadi kan sampai kan tidur, ada yang kayak Ada yang lewat, jagain. ada yang lewat gitu. Udah ada macan putih, Iya. ada macan. Jadi yang pas saya ngerasa Bangun pas di samping pas bangun itu, di samping itu ada, saya ngerasa ada yang jagain, dan itu di bayangan saya itu sosoknya macan. Oh, Macan putih lagi duduk gitu. Dan macan ini di bayangan saya mukanya tuh muka yang adem apa? tenang gitu, tenang. Gayanya tuh kayak apa ya? Kayak senior lah. Tenang gitu. Jadi kayak seolah-olah gue senior di sini udah macem-macem gitu. Itu yang bikin Pantesan saya juga ngerasa karena saya temen dia kali ya, jadi ngerasa aman juga di situ gitu. Nah itu tuh pas jalan dia Nah, pas ngerasa jalan itu saya ngerasa dia ngikutin, tapi posisinya di depan kayak nuntun kayak jalan gitu. Iya, kayak Tapi kan jalur gede kan, jalur Kayak Cibodas kan, Forrider. udah jelas itu kan. Padahal yang jalan di depan tuh saya. lu macannya. Iya dia nggak ngerasa, dia kurang ajar ya. Dia ngerasa gue jagain tuh. Ngerasanya macan yang jagain. Padahal gue enggak ini bercanda. Nah itu dia. Ya kita selama ngerasa. perjalanan itu nggak ada, ya cuman itu aja sih, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah kita sampai bawah tuh ya aman, nggak ada apa-apa. Artinya nggak ada kecelakaan, nggak ada kepleset, nggak ada nggak ada kesleo. Jadi oke, intinya naik. Jadi ya alhamdulillah kita nggak Lancar lah. lancar lah perjalanan gitu kan, Intinya merasa lancar. aman nyaman gitu kan. Terus pas ya yang kita rasa banget tuh yang di Surya Kencana, jalan Surya Kencana itu kita pas kabut, kita ngerasa kabut di Sibak tuh ngerasa kayak diterima gitu kan. Kayak di welcome. Ya di welcome. Sama yang di itu 04. Jadi Nah, kita sama pos 4, iya kenalan aja kali itu yang hujan, kita kan begitu masuk tenda udah siap-siap tidur kan, hujan baru turun tuh. Iya. Ya entah itu kebetulan entah enggak, cuman GR-nya kita nih ya seolah-olah nih lu masuk dulu deh gitu. Baru ntar hujan turun gitu. Ya jadi ya pertama kita jaga pas sebelum mendaikin kita doa. Iya, kita kan? doa. Kita wasilah ke Kita kirim doa lah, kirim doa, kirim doa buat wasilah yang ke iya. penghuni atau Ya semua yang ada di atau- situ lah intinya ya. atau makhluk yang ada di Gunung Gede, kita wasilah ke situ, kirim doa ya kan, kirim Fatihah ke situ, terus attitude sopan Attitude santun kita kita jaga, ucapan segala sesuatu yang Iya. nggak berkenan kita Kalau- jaga banget di situ. Bukan berarti kita nggak bercanda, kita bercanda juga, Bercanda. tapi bercandanya ya wajar lah, Mm-mm. nggak berlebihan, Iya. nggak Jadi songong. iya, betul. Jadi dalam pendakian gunung itu tadi yang kita sebutin tuh perlu dijaga. Tetap asik ya teman-teman, nggak usah khawatir karena pengalaman-pengalaman mistis itu ya wajar lah gitu ada. Kita nggak usah khawatir, Iya. persiapkan Dan- mental. Dan ternyata nggak semua pengalaman mistis itu negatif dan menakutkan. Iya, betul. Asal kita juga punya attitude yang baik lah gitu kan, kita jaga kata-kata, perilaku itu kita jaga. Terus di samping itu ya perlengkapan kita harus safety, ya kan. Maksudnya safety itu kayak kompor tes dulu, ya kan, kita tes sebelum pakai, sebelum kita bawa. Tenda kita tes sebelum kita bawa. Center kita tes sebelum bawa. Jas hujan kita cek dulu masih layak dipakai apa enggak, masih layak dibawa apa enggak gitu kan. Tas kita cek juga supaya nggak ngerepotin di jalan. Alas kaki kita cek juga buat supaya kita safety di jalan, keselamatan kita juga, supaya pendakian tuh pengalamannya asik gitu kan, bukan yang nggak asik lah gitu kan, harus asik gitu. Sama satu lagi nih, ini berdasarkan pengalaman kita kemarin, mengenali kemampuan fisik itu penting gitu. Jadi ketika memang menurut kita nih, menurut perhitungan kita harus istirahat, ya harus istirahat, Ya, nggak usah dipaksain, betul. nggak usah dipaksain. Ya. Kalau saya ngebayangin sih, seandainya itu kemarin kita paksain dan misalkan pas lagi naik via Putri kita paksain dan nggak berhenti di pos 4, mungkin lain cerita. Betul, pasti Iya kan? gitu. Mungkin saya bisa jatuh karena udah kecapean, begitupun ketika turun. Konsentrasi kita udah buyar gitu kan.
Jadi kita harus bisa ngenali badan kita lah, ngenali fisik kita. Sama satu hal lagi sama yang dilakukan sama teman saya ini, dia kan kita satu tim ya bareng ya. Sebenarnya mungkin dianya masih kuat kan, masih kuat. Tapi karena pairingannya ini saya udah nggak kuat, ya udah dia jangan memaksakan temen gitu. Kalau emang dia nggak kuat, teman kita nggak kuat, ya udah istirahat. Apalagi kalau kita ngerasa ngebantu dia nggak kuat juga ya kan, kita cari aman, bukan cari aman, cari apa ya? Iya benar, cari aman. Iya maksudnya cari bukan aman secara saya pribadi ya. Iya, cari aman kita. Secara kelompok, secara kelompok. Itu ya, jadi itu yang perlu diperhatiin untuk pendaki, mungkin ya pendaki pemula. Iya, kita sering pengalaman aja. Pengalaman aja, karena ya dari sisi usia kita udah senior. Usianya yang senior ya, bukan pengalamannya kita masih sedikit. Pengalaman ya mungkin masih banyak yang lebih pengalaman dari kita, yang pasti gitu. Jadi saya ucapin terima kasih nih udah menonton channel saya atau video ini sampai habis ya kan, menyimak gitu kan apa yang kita ceritakan, kita sharing. Ya mudah-mudahan teman-teman semua bisa diambil manfaatnya. Bisa ngambil manfaatnya. Terus kalau misalkan ternyata menurut teman-temannya ada yang nggak bagus, ya nggak usah diikuti. Iya, betul itu. Pokoknya ambil yang bagus, ya. Tinggalkan yang jelek-jeleknya atau yang nggak pantas untuk dicontoh. Terus jangan tinggal. Kayak kita ngecamp di pos air panas itu yang dicontoh gitu kan. Ini saran dari kita sendiri. Terus jangan lupa please ya. Please, yang wajib nih, wajib bantu saya untuk ngembangin channel saya. Ya, klik subscribe, terus jangan lupa like juga, terus ya supaya dapat notif, aktifin nih loncengnya, ya kan. Oke, saya ucapin terima kasih pada teman-teman semua, rekan-rekan semua. Salam lestari, salam apa ya? Cinta alam lah ya, kayak kita jaga pendakian dalam rangka menyintai alam, menjaga alam supaya tetap lestari gitu kan. Saya doakan kawan-kawan semua selalu mendapat keberkahan, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Terima kasih.